Jauh di kedalaman hutan, beberapa orang berambut pirang tertawa liar, karena bagi mereka, waktu menuai hasil telah tiba. Itu adalah Raja Binatang, harta langka, meskipun bukan mereka yang membunuhnya, tetapi pada akhirnya, itu jatuh ke tangan mereka. Hahaha, tawa mereka terus bergema. Mereka sudah memerintahkan bawahan untuk mengambil mayat Raja Binatang dan bersiap untuk segera mundur. Dua sosok bergegas datang dengan kecepatan tinggi. Mereka berwajah oriental, dan bergabung dengan beberapa orang itu, jelas juga pemimpin. Kedua orang ini juga sangat gembira, karena hasilnya terlalu besar. Li, operasi kali ini bisa dibilang sempurna. Seorang pria berambut pirang paruh baya tertawa, bertubuh tinggi, dengan semacam keganasan alami. Orang yang dipanggil Li mengangguk, sambil tersenyum, sangat lancar. Sekarang Raja Binatang ini milik kita, ini patut dirayakan. Namun, kita harus segera pergi, jangan sampai ada masalah tak terduga. Benar, segera bawa Raja Binatang dan pergi. Seorang pria tua berambut pirang mengangguk. Para bawahan mereka membawa senjata api, bergerak gesit, dan dengan cepat berlari ke depan, bersiap untuk mengangkut mayat serigala itu. Semua orang sangat gembira. Bagi mereka, ini terlalu mulus. Mereka mendapatkan harta karun paling mengejutkan tanpa mengalami banyak kerugian. Semua orang sangat bersemangat. Meskipun mereka bukan pemimpin, mereka juga akan mendapatkan bagian. Ras orang-orang ini sangat beragam, ada wajah barat, dan juga orang oriental. Mereka memiliki temperamen yang sama, yaitu garang, sampah. Du Huaijin berteriak rendah dari kejauhan. Sambil berlari kencang, ia menembak langsung dengan senjata api model Dewa Perang. Boom! Di kejauhan, kepala seorang pria pecah seperti semangka busuk, dan tubuhnya terjatuh ke tanah. Boom boom boom! Du Huaijin menembak berulang kali. Sinar keemasan keluar dari kedua matanya, penglihatannya jauh melampaui manusia normal, dia bisa dibilang penembak jitu dewa surgawi. Satu tembakan satu orang, ia berturut-turut membunuh 6 atau 7 orang. Kekacauan terjadi di hutan. Balas dendam untuk bos, telinga angin juga berteriak rendah. Mengandalkan pendengarannya yang luar biasa, ia menilai di mana para manusia super itu berada dan melepaskan tembakan berulang kali. Adapun Ye Qingrouo, dia bahkan lebih menakutkan. Dia membuka sayap putih bersihnya. Setelah mendapatkan petunjuk dari mata seribu li dan telinga angin, dia bergerak sangat cepat dan mulai membantai. Boom! Chan Luoyan juga mengamuk, terus-menerus menyerang. Di hutan, percikan darah terjadi. Kelompok itu menderita kerugian besar. Wajah pria tua berambut pirang itu sedikit suram, mereka bergerak sangat cepat, mendekati mayat serigala itu. Mundur dulu. Pasti ada pemburu lain di hutan ini. Yang paling penting adalah memindahkan Raja Binatang ini. Boom! Di hutan, ledakan api yang mengerikan meletus. Kekuatan tembaknya ganas. Kelompok ini mulai melakukan serangan balik. Mereka membawa senjata berat. Mereka menyapu hutan, mencoba menekan Ye Qingrouo, Ouyang Qing, dan yang lainnya. Sedikit waktu saja sudah cukup. Jumlah mereka banyak, dan ada orang yang menunggu di luar untuk menjemput. Sial, mengapa begitu banyak orang? Mereka bukan cuma penjahat dan bandit biasa. Bagaimana mereka bisa sampai ke timur? Du Huaijin terkejut. Ada lebih dari 100 orang, tersebar di hutan, bentrok dengan mereka. Sebanyak apapun orangnya, mereka harus mati. Kita balas dendam untuk Chu Feng, kata Ye Qingrouo, bergerak melalui hutan, memulai operasi pembunuhan. Kalian berdua hati-hati, aku akan pergi membunuh beberapa ikan besar, kata Chan Luoyan. Dia mendapatkan petunjuk dari mata seribu li dan telinga angin, menilai arah para pemimpin kelompok itu, dan ingin membunuh mereka. Jangan khawatir, meskipun tidak sehebat kalian, kami berdua juga manusia super, kata Ouyang Qing. Dunia luar bergolak, dan kerumunan sangat marah. Orang-orang merasa sedih dengan hasil akhirnya. Manusia super itu berjuang mati-matian untuk membunuh Raja Binatang, dan saat kelelahan, ia malah dibunuh oleh penembak jitu. Bagi orang normal, ini tidak dapat diterima. Beberapa kekuatan besar telah menerima laporan dan tahu tentang situasi di pegunungan. Staf kita tidak cukup. Jika kita benar-benar menyerbu, kita hanya akan mati. Segera kirim manusia super untuk bala bantuan. Seseorang melapor ke markas. Jangan bertindak gegabah. Di beberapa kekuatan besar, pejabat tinggi yang menerima laporan itu langsung memasang wajah marah dan mengeluarkan perintah, jangan ikut campur dalam kekacauan itu. Jelas, orang-orang di kedalaman pegunungan sangat enggan. Mereka merasa Raja Binatang sudah dekat, dan sulit rasanya untuk tidak memperebutkannya. Manusia super itu sudah mati. Kita tidak merebutnya dari tangannya, jadi tidak ada beban moral. Diam, seseorang menyiarkan pertempuran besar di gunung secara langsung. Sekarang dunia luar sedang menggila, semua orang marah. Jika kita menyerbu sekarang, itu sama saja dengan mencari mati. Setelah mendengar ini, orang-orang di pegunungan tertegun. Dialog dan perintah serupa terjadi di antara kekuatan besar. Mereka semua mengeluarkan perintah, meminta orang-orang mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat buruk. Saat ini, banyak orang muncul di depan mayat serigala biru, mengepung tempat itu. Mereka bergerak tertib dan cepat, memindahkannya. Bahkan darah yang tumpah di tanah pun dikumpulkan.
Semua orang bernafsu, sangat gembira. 4 pemimpin dari kelompok barat, dan 2 pemimpin berwajah oriental juga tiba. Meskipun mereka sangat garang, saat ini mereka hampir gemetar. Raja binatang telah menjadi harta rampasan mereka. Di mana manusia super itu? Tanya pria tua berambut pirang. Di sana, seseorang menunjuk ke samping mayat serigala. Hei, sayang sekali, kau sangat tidak beruntung, istirahatlah dengan tenang. Pria tua berambut pirang itu tertawa kecil dan menarik pistol, bersiap untuk menembak Chu Feng. Chu Feng berlumuran darah. Ada yang dia batukan dari mulutnya selama pertempuran besar, dan ada juga percikan darah serigala, yang mewarnai pakaiannya yang robek. Selain tangannya yang retak, ia tidak memiliki luka lain di tubuhnya. Terlihat sangat mudah, tapi sekuat ini. Benar-benar di luar dugaan, seorang wanita berambut pirang berkata lalu menjilat bibir merahnya. Dia juga salah satu pemimpin, terdengar sedikit menyesal. Dia juga mengangkat tangannya, bersiap untuk memberikan satu tembakan lagi. Tepat pada saat ini, banyak orang berteriak. Karena, Chu Feng tiba-tiba duduk, membuka matanya, dan menatap semua orang dengan dingin. Ya Tuhan, bagaimana bisa dia masih hidup? Semua orang sudah tahu bahwa pakaiannya memiliki terlalu banyak lubang peluru dan berlumuran darah, mengira dia sudah mati. Mereka tidak menyangka dia akan hidup kembali. Semua orang sangat terkejut. Beberapa pemimpin bereaksi paling cepat, menembak seketika. Mereka semua merasa seperti jatuh ke dalam gudang es, merasa ngeri dan merinding. Orang-orang ini menyadari bahwa masalah besar telah terjadi. Namun, semua peluru meleset. Orang itu terlalu cepat, datang dengan embusan angin. Puf puf puf. Chu Feng memegang pedang pendek hitam, ekspresinya dingin. Satu tebasan, satu kepala jatuh. Dia bisa dibilang menyapu area itu. Dalam sekejap mata, banyak mayat berjatuhan. Hampir semua yang ada di sini adalah manusia super, tetapi mereka tidak bisa menahan satu serangan pun darinya. Hanya beberapa pemimpin yang bereaksi cepat. Mereka segera melarikan diri. Seorang pemimpin berwajah oriental dikejar oleh Chu Feng. Saat pedang menyapu, dia berteriak, berbalik dan melawan, tetapi sayangnya dia sama sekali bukan tandingannya. Srash! Orang ini dibelah menjadi 2 oleh satu tebasan pedang. Ya Tuhan, beberapa orang lainnya terperanjat. Chu Feng sangat membenci mereka, entah itu penduduk lokal atau orang barat, mereka berani menembaknya setelah dia bertarung sengit dengan Raja Binatang. Bagaimana dia bisa menoleransinya? Jika itu orang lain, dia pasti sudah mati, tidak bisa diselamatkan. Chan Luoyan dan Ye Qingrou juga tiba. Target mereka adalah beberapa pemimpin. Akibatnya, mereka melihat Chu Feng bangkit dari kematian dan membantai di sini. Mata mereka terbelalak. Ya Tuhan, bos hidup lagi. Mata Seribu Li dan telinga angin berteriak aneh dari kejauhan. Secara diam-diam, ada juga orang-orang dari kekuatan lain, semua sangat terkejut. Orang itu seperti embusan angin, membawa debu dan daun, menyapu hutan. Dia terlalu cepat. Ada puluhan atau ratusan orang di sana, tetapi dia membunuh lebih dari setengahnya dalam satu tarikan napas. Dia benar-benar seperti dewa iblis. Aku tidak bisa melihat gerakannya. Mengapa dia terasa lebih ganas dari sebelumnya? Omong kosong, orang-orang ini bukan Raja Binatang. Dia adalah manusia super yang berani membunuh serigala biru. Membunuh orang-orang ini mudah saja, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Chu Feng yang hidup kembali telah mengejutkan seluruh hutan. Tidak ada yang berani bergerak sembarangan. Mereka semua takut disalahpahami, takut salah dibunuh. Dan, orang-orang yang tidak terlibat mundur, tidak ingin tinggal di sini lagi. Pei Wave. Pemimpin berwajah oriental lainnya diinjak punggungnya oleh Chu Feng. Akibatnya, seluruh tubuhnya patah dan terlempar. Iblis, pemimpin wanita berambut pirang itu berteriak. Sepasang sayap muncul di belakangnya. Dia sudah terbang ke langit. Dia sama sekali tidak memiliki niat untuk melawan. Dia sangat takut sehingga dia berbalik dan melarikan diri. Ye Qingrou mencegatnya, menghalangi jalannya. Ya Tuhan, pada saat ini, banyak orang terkesiap kaget. Karena, Chu Feng membawa daun-daun, pasir beterbangan dan bebatuan bergulir. Dia melangkah di atas bukit kecil, langsung melompat ke udara, dan melesat tinggi. Pergi bunuh orang-orang yang melarikan diri itu, serahkan yang di sini padaku, kata Chu Feng. Dia menggunakan bukit kecil itu untuk melompat ke udara. Dia terlalu cepat. Sebuah pukulan datang. Wanita berambut pirang itu berteriak ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Pria ini baginya seperti dewa iblis, tidak bisa dilawan. Menurut kriteria Huang Niu, wanita ini setidaknya adalah manusia super tingkat 5 dalam ranah kebangkitan. Namun, sekarang dia terkejut, serangannya balikannya tampak panik. Boom, pukulan Chu Feng menembus dadanya, membawa banyak darah. Dia bahkan tidak melihat ke belakang, dan jatuh ke area hutan. Faktanya, tidak perlu melihat. Bagaimana bisa manusia super biasa menahan pukulan tinju seperti itu? Wanita berambut pirang itu menjerit, jatuh tersungkur, dan mati seketika. Ye Qingrou sangat terkejut. Dia berada di udara, jantungnya berdebar kencang.
Pemandangan pembunuhan yang begitu mutlak membuatnya merinding. Namun, dia tidak membuang waktu. Dia bergegas ke kejauhan, mengejar orang-orang yang melarikan diri. Mata seribu li dan telinga angin berteriak aneh, menganggap Chu Feng terlalu garang. Chan Luoyan juga meninggalkan tempat itu, mengejar mereka. Adapun orang-orang dari kekuatan lain di hutan, mereka tidak berani tinggal di sini dan diam-diam mundur. Sekarang, hanya pria tua berambut pirang dan pria paruh baya yang tersisa di dekat mayat serigala. Yang lainnya telah dibunuh. Bukan karena mereka tidak ingin melarikan diri, tetapi Chu Feng telah mencegat mereka. Di sini sunyi, orang-orang dari kekuatan lain semuanya melarikan diri ketakutan. Jangan bunuh kami bisa memberitahumu rahasia besar, kata pria tua berambut pirang itu. Dia ketakutan dan tidak punya pilihan lain. Dia mencoba berkomunikasi dengan Chu Feng. Wajah Chu Feng dingin dan dia tidak berbicara. Kami tahu jalan rahasia, melewati ngarai yang penuh kabut, kami bisa langsung tiba dari Eropa ke tempat ini. Pria tua itu berbicara dengan cepat. Ini mengejutkan Chu Feng. Ini jelas merupakan peristiwa besar. Melewati ngarai berkabut, timur dan barat bisa terhubung. Kau harus membiarkan kami pergi dulu. Kami harus mencapai daerah yang aman sebelum aku bisa memberitahumu, kata pria tua itu sambil menggertakkan giginya. Jika kau tidak mau bicara, kau mati. Begitu banyak orang yang melarikan diri ke hutan, pasti ada seseorang yang tahu jalan itu, kata Chu Feng dengan tenang. Pria tua itu berteriak dan berubah dengan cepat. Tanduk iblis tumbuh di kepalanya, tubuhnya ditutupi sisik hitam, dan sosoknya membesar. Adapun pria paruh baya berambut pirang itu, dia lebih aneh lagi. Tubuhnya berwarna perak dan memancarkan kilau logam. Dia bergegas dan bertarung mati-matian dengan Chu Feng. Kedua orang ini memang kuat, tetapi di depan Chu Feng, mereka tidak cukup kuat. Tubuh mereka retak karena getaran, dan mereka batuk darah. Puf-puf. Akhirnya, kepala mereka berdua terbang. Chu Feng memenggal mereka tanpa ampun, dan pertempuran berakhir. Ouyang Qing dan Du Huaijin bergegas, sangat gembira. Melihat Chu Feng bangkit dari kematian adalah berita terbaik. Chu Feng merasakan gelombang kelemahan dan segera duduk di atas mayat serigala. Setelah pertempuran berturut-turut, dia telah menghabiskan terlalu banyak energi. Ouyang Qing menjadi bersemangat dan terus merekam, tetapi Chu Feng tidak membiarkannya merekam dirinya. Dia duduk di kejauhan, beristirahat dan memulihkan tenaganya. Dunia luar tiba-tiba melihat siaran langsung muncul lagi, dan ada gelombang ketegangan. Semua orang menatap layar. Ah, ini, di tanah ada mayat demi mayat. Agak menakutkan, ya Tuhan, bukankah itu buronan dari Eropa? Bagaimana dia bisa muncul di sana? Seseorang berteriak, mengenali bahwa beberapa pemimpin barat adalah penjahat yang dicari selama bertahun-tahun. Sekarang dengan evolusi, mereka telah menjadi manusia super. Tadi merekalah yang menembak. Tapi, mereka semua mati. Ini artinya, dunia luar, banyak orang berspekulasi, dan internet mendidih. Ye Qingrou dan Chan Luoyan mengejar sepanjang jalan, mengejar sisa orang keluar pegunungan, membunuh sebagian besar dari mereka. Mereka tidak menyangka kelompok orang lain akan muncul, menyambut sisa-sisa yang melarikan diri. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat kelompok itu ketakutan. Helikopter bersenjata menderu di luar pegunungan, menembaki mereka dengan gila-gilaan. Tentara telah muncul dan mengepung mereka. Kelompok ini tidak tahu bahwa apa yang terjadi di pegunungan disiarkan secara langsung, mengejutkan semua pihak. Tidak hanya orang biasa yang marah, orang-orang di militer juga marah. Beberapa waktu lalu, serigala biru dibom di sini. Tentara selalu ditempatkan di luar gunung, jauh dari daerah radiasi, karena takut terjadi kecelakaan. Setelah mendapatkan berita, mereka segera mengirim manusia super dari militer untuk bergegas. Bisa dibilang, kelompok ini sangat sial. Mereka bahkan tidak bisa melarikan diri. Setelah diselidiki, pemimpin mereka adalah penjahat yang dicari di barat. Dan, mereka menguasai jalur rahasia. Ketika orang-orang ini ditangkap, berita yang didapat sangat mengejutkan. Keheningan menyelimuti hutan. Tak ada lagi yang mengintai di sekitar mayat serigala biru. Semua sudah melarikan diri ketakutan, baik kelompok barat maupun personil dari berbagai kekuatan besar. Dibandingkan dengan ketegangan dan pertempuran sengit barusan, suasana menjadi terlalu damai. Du Huaijin dan Ouyang Qing bersusah payah mencabut dua taring putih salju dari dinding gunung. Mereka berdebar-debar, taring serigala ini terlihat begitu menakutkan. Dalam serangan terakhir sebelum mati, serigala biru menembakkan sepasang taring ini, menembus batu besar, dan menancap di dinding gunung. Taring itu nyaris tak tertembus. Panjangnya lebih dari 1 meter, lebih tebal dari lengan manusia, dan sangat berat. Ini juga karena serigala biru gagal dalam upaya nirwananya, dan taring ini baru saja terbentuk, belum mencapai ukuran maksimal. Kalau tidak, pasti akan lebih besar lagi. Aku merasa seperti ada energi misterius yang terkandung di dalamnya. Ouyang Qing menduga. Chu Feng mengambilnya dan mengangguk, memang penuh dengan energi kehidupan. Dia menduga ini ada kaitannya dengan nirwana serigala biru, mengandung semacam energi kehidupan yang kuat.
Sepasang taring ini dapat diolah menjadi senjata yang keras atau dibuat menjadi liontin. Dia memutuskan untuk mengolahnya menjadi beberapa rangkaian manik-manik untuk orang tuanya, meyakini pasti akan bermanfaat jika dipakai. Ini adalah raja binatang, dan setiap bagian tubuhnya bernilai untuk penelitian. Jangankan para konglomerat, negara-negara pun pasti sangat menginginkannya. Ye Qingrouo dan Chen Luoyan kembali dengan hasil yang memuaskan. Mereka mengejar dan hampir memusnahkan sisa-sisa kelompok penyerbu itu. Sisanya diserahkan kepada tentara untuk diurus, bagaimanapun, beberapa tawanan harus disisakan untuk diinterogasi. Kemenangan kali ini sungguh luar biasa. Raja binatang telah dibunuh oleh Chu Feng. Mustahil hal ini tidak menimbulkan kegemparan. Dapat diperkirakan bahwa dunia luar pasti telah mengalami gejolak besar. Mereka berempat menatap Chu Feng seolah melihat monster. Adegan pertempuran tadi masih terbayang jelas, membuat mereka terkejut. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo kita minum beberapa gelas darah raja binatang, kata Chu Feng. Kata-kata ini membuat mereka berempat langsung pusing. Chu Feng tertawa terbahak-bahak, menyuruh mereka mencari wadah untuk menampung darah raja serigala. Ketika tentara tiba bersama tim ahli, mereka melihat keempat orang itu sedang bersulang, benar-benar akan menenggak darah raja. Seorang pria tua terkejut setengah mati. Ia buru-buru berteriak, jangan diminum langsung. Jika tidak diolah, itu akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan bagi tubuh. Dia adalah kepala laboratorium super elit di negara itu. Dia dan timnya berlari cepat, terengah-engah, dengan wajah pucat. Pria tua beruban itu tidak tahu harus berkata apa. Dia belum pernah melihat orang seberani ini, ingin langsung meminum darah raja binatang. Ini terlalu liar. Saat ini, darah raja binatang sangat langka. Beberapa laboratorium super elit di negara itu bersaing ketat untuk menelitinya. Setiap tetes darah dianggap tak ternilai harganya oleh mereka. Kelompok orang ini justru berniat meminumnya menggunakan wadah besar. Sungguh membuat orang ketakutan. Benar-benar tidak boleh diminum, tanya Ouyang Qing dengan curiga, lalu meletakkan ketelnya. Faktanya, mereka berempat juga tidak benar-benar berniat meminumnya secara langsung. Mereka juga takut ada masalah. Tadi itu hanya gertakan saja. Darah raja binatang memang dapat membuat seseorang berevolusi, tapi perlu diekstraksi zat-zat efektifnya, dan dicampur dengan beberapa obat lain. Jika tidak, efeknya tidak akan maksimal. Pria tua itu menjelaskan dengan sabar. Dia tidak berani meremehkan mereka. Keempat orang ini adalah pahlawan besar, dan pihak atasan sudah berpesan. Begitu kandungan efektif dari darah raja binatang berhasil diekstrak, itu harus segera diberikan kepada mereka. Chu Feng duduk agak jauh, kembali mengenakan baju anti radiasi dan helmnya. Ini adalah perlengkapan yang didapatkan Ye Qingrouo untuknya. Chu Feng tidak ingin ditonton orang banyak. Kenyataannya, sekelompok orang terus mencuri pandang ke arahnya, mereka sangat penasaran. Orang itu sendirian memenggal serigala biru. Pencapaian ini sungguh menakutkan. Para manusia super dari tentara sangat bersemangat. Jika bukan karena disiplin yang ketat, mereka pasti sudah berlari ke sana. Mereka sangat ingin berbicara dengannya, dan mereka sangat menghormatinya. Bahkan para peneliti juga sangat antusias, terutama pria tua dari laboratorium super elit itu. Ia langsung menuju ke Chu Feng, dengan tatapan mata yang membara. Pak tua, jangan mendekat, jangan bicara apapun. Chu Feng memperingatkannya. Karena melihat tatapan yang membara itu, dia langsung tahu apa yang dipikirkan pria tua itu. Semua orang tidak tahu harus berkata apa, mereka juga menduga apa yang ingin dilakukan pria tua itu. Benar saja, pria tua itu terbata-bata, hatinya memang bersemangat. Dia berharap Chu Feng dapat memberikan sampel darahnya sendiri, agar ia bisa membawanya untuk diteliti. Namun, dia tidak bisa memaksa, jangan pernah memikirkannya. Chu Feng kembali memperingatkan pria tua itu. Sekelompok orang tidak bisa menahan tawa. Pria tua itu tampak malu, lidahnya keluh. Dia tahu biasanya tidak ada yang berani menentangnya. Semua pasti memenuhi permintaannya. Tetapi, karena orang itu telah berkata demikian, dia tidak punya pilihan. Sekelompok besar peneliti mengelilingi serigala biru. Mereka segera memprosesnya, membawa peralatan profesional, mengumpulkan darah yang masih mengalir, dan menjaga keaktifannya. Setelah itu, mereka bergegas mengangkutnya, tidak berani menunda sedikit pun. Pak tua, telitilah dengan baik. Cepat ekstrak zat intinya. Aku masih menunggu untuk minum darah raja dan berevolusi, Ouyang Qing berpesan dengan antusias. Tunggu sebentar. Chu Feng angkat bicara. Melihat mereka mengangkut mayat serigala, dia ingin memotong satu kakinya. Para peneliti tidak mengerti. Mereka memandangnya dengan bingung. Ketika mereka tahu bahwa dia ingin memanggang dan memakan satu kaki serigala, wajah mereka semua pucat pasi. Mereka serempak menghalangi, tidak membiarkannya mendekat, dan terus berteriak bahwa itu adalah pemborosan yang mengerikan. Akhirnya, pria tua itu punya ide. Ia memberitahu Chu Feng bahwa setelah Raja Serigala diserang senjata nuklir, seluruh tubuhnya terkontaminasi parah. Memakan dagingnya sama saja dengan memakan arsenik. Chu Feng melihat ke arah teman-temannya. Akibatnya, mata Seribuli, telinga angin, Ye Qingrouo,
dan Chen Luoyan menggelengkan kepala mati-matian, menolak untuk memakannya. Kalau begitu, lupakan saja. Akhirnya, dia hanya membawa pergi 2 taring serigala itu. Orang-orang di laboratorium sangat sedih, ingin menangis di depannya, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa melihatnya membawa pergi 2 taring besar itu. Orang-orang ini tampak sangat menyesal dan menatap punggungnya yang menjauh untuk waktu yang lama. Hari itu, Chu Feng diam-diam menaiki pesawat menuju Shantian di utara, sementara Ye Qingrou, Chen Luoyan, dan 2 orang lainnya tinggal sementara waktu untuk berkoordinasi dengan personil tentara, menceritakan jalannya pertempuran dan detailnya. Di dunia luar, gejolak terjadi. Pembunuhan Raja Serigala Biru memiliki dampak yang sangat besar. Setelah kejadian itu, banyak orang menonton siaran ulang dan terkejut. Itu adalah seorang manusia sendirian melawan Raja Binatang, dan akhirnya memenggal kepalanya. Bisa dibilang, ini sungguh membangkitkan semangat. Siapa dia? Inilah pertanyaan yang ingin diketahui jawabannya oleh semua orang. Namun, karena orang itu mengenakan helm saat bertarung, wajahnya tidak terlihat jelas. Setelah helmnya pecah dihantam serigala biru, tempat itu dipenuhi debu dan batu yang berhamburan, membuatnya sulit untuk melihat wajah aslinya. Jiang Luoshen menonton siaran ulang berulang kali, menatap layar, berulang kali melihat adegan pertempuran. Demikian pula, di kota Jiangning, Lin Nuoyi juga menontonnya beberapa kali. Tak lama, berita itu menyebar ke luar negeri. Semua negara merasa iri. Itu adalah raja binatang lainnya, dengan nilai penelitian yang tak terhingga. Mereka sangat ingin merampasnya. Hari itu, seseorang dari militer menghubungi pihak Eropa, mengirimkan foto beberapa pemimpin yang dibunuh Chu Feng, dan meminta hadiah imbalan. Sebab, mereka adalah penjahat yang dicari di Eropa selama bertahun-tahun. Orang-orang di sana terdiam setelah menerima berita itu, tidak tahu harus berkata apa. Kalian mendapatkan Raja Binatang, apakah kalian masih peduli dengan sedikit hadiah imbalan ini? Di dalam pesawat, tubuh Chu Feng berderak. Dia mengaktifkan teknik pernapasan guntur agung, menyesuaikan kondisi fisiknya. Efeknya jelas. Tubuhnya beresonansi, organ dalamnya bersinar, tulang-tulangnya bergetar, seolah-olah dipukul oleh guntur, ditempa berkali-kali, mengeluarkan kotoran yang hampir tidak terlihat. Memar di sekitar ibu jari dan telunjuk tangannya bersinar dan dengan cepat sembuh. Dia mengoperasikan kedua teknik pernapasan itu setiap hari. Tak lama kemudian, alat komunikasinya berdering. Huang Niu menghubunginya dan melakukan panggilan video. Mata Huang Niu tampak aneh, menatapnya. Jelas, ia juga telah melihat adegan pertempuran itu. Pada saat yang sama, sapi hitam besar juga mendekati layar, menatap Chu Feng dan berkata, "Nak, kau hebat. Kau benar-benar berhasil membunuh anjing tanah itu. Lumayan, kau memiliki sedikit gayaku saat masih muda. Bos hitam, saat kau masih muda itu beberapa ratus tahun lalu, atau ribuan tahun lalu." Chu Feng memanfaatkan kesempatan itu untuk menanyakan usia sebenarnya. "Sialan, dasar bocah nakal. Tunggu saja. Setelah aku kembali ke Shantian, aku pasti akan menghajarmu. Sudah kubilang, aku ini Raja Iblis Banteng, bukan bos hitam, dan bukan si hitam besar." Raja Iblis Banteng marah. Chu Feng tertawa canggung. Nama bos hitam terasa alami baginya, setiap kali ia tanpa sadar mengucapkannya. Ia menjelaskan, "Raja Iblis Banteng, aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin tahu kau adalah manusia super dari era mana. Apa kau tidak tahu apa artinya usia bagi generasi kami? Itu rahasia." Raja Iblis Banteng tidak memberitahunya. Lalu ia tertawa sinis, berkata, "Aku akan memberimu kabar baik." Mendengar itu, Chu Feng langsung bersemangat, memintanya untuk cepat bicara. "Aku mendengar beberapa kabar. Ada Raja Binatang yang mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan membantaimu." Wajah Chu Feng langsung suram, berkata, "Siapa bajingan tua yang mengincarku?" Dia memang terkejut, merasa ada firasat buruk. "Aku hanya menakutimu, agar kau tidak terlalu sombong. Tapi, kau benar-benar harus hati-hati. Yang menonjol akan busuk duluan. Perhatikan dirimu sendiri." Raja Iblis Banteng memperingatkan. Chu Feng mengangguk dengan serius. "Bagaimana kabar kalian di Gunung Kunlun? Aku juga ingin pergi ke sana." "Datang saja, pasti ada Raja Binatang yang berharap kau datang ke sini." Raja Iblis Banteng berkata dengan niat buruk. "Chu Feng, cepatlah datang." Gunung Kunlun benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dari kejauhan, Istana Ratu Ibu Barat tampak samar-samar, tetapi tidak bisa ditembus. Teriak si gendut jauh. Dia sangat berharap seseorang menemaninya. Setiap hari ia hanya melihat monster. Ia sangat merindukan lingkungan manusia. Mereka berbicara untuk waktu yang lama sampai alat komunikasi Chu Feng kehabisan baterai. Keesokan harinya, sebelum fajar, Chu Feng sudah kembali ke Shantian. Perjalanannya lancar sampai ke rumah. Ia tidak beristirahat. Ia menyambut cahaya pagi untuk mempraktikkan teknik pernapasan khusus. Saat bertarung, dia bisa terus menggunakan teknik ini. Tetapi, untuk benar-benar meningkatkan evolusi fisiknya, hanya ada 2 periode singkat, yaitu pagi dan sore hari, yang efektif setiap hari. Cahaya keemasan pagi yang pekat menyelimutinya, energi kehidupan yang melimpah menyebar. Ketika dia berhenti, luka di tangannya telah sembuh total, tanpa meninggalkan bekas luka. Ini sangat menakjubkan.
Chu Feng semakin menyadari bahwa teknik pernapasan ini terlalu luar biasa. Akhirnya, Wang Jing dan Chu Jiwan tahu ia telah kembali. Mereka menghadangnya di kamar. Dasar bocah nakal, kau bersembunyi di luar dan tidak berani pulang. Apa kau benar-benar melakukan sesuatu pada gadis kecil itu? Wang Jing menjewer telinganya. Chu Feng yang sekarang benar-benar berbeda dari saat bertarung. Ia meringis. Di depan ibunya, ia tidak punya amarah sama sekali, ia pasrah. Bu, aku tidak membohongimu sama sekali. Gadis itu memiliki standar yang terlalu tinggi. Dia tidak menyukaiku. Chu Feng membela diri, memintanya melepaskan. Omong kosong, bibinya memberitahuku kalau tadi malam gadis itu meneleponmu, tapi kau tidak menjawabnya. Aku rasa, hubungan kalian masih ada harapan, kata Wang Jing. Mana mungkin? Oh, aku ingat. Alat komunikasiku kehabisan baterai. Chu Feng mengerutkan kening. Di pagi hari, Xia Qianyu sedang berbicara dengan Jiang Luoshen di telepon, dengan nada kesal, berkata, Luoshen, si mesum itu pasti memblokir nomorku. Aku tidak bisa menghubunginya tadi malam dan pagi ini. Aku benar-benar kesal. Dia justru lebih dulu memblokir nomorku. Ngomong-ngomong, ada urusan apa kau mencari dia? Aku ingin membantumu melihat lagi, dan menilai apa kalian berdua cocok untuk melanjutkan kencan buta, jawab Jiang Luoshen. Mencari masalah saja, siapa yang masih mau berhubungan dengan si mesum itu? Xia Qianyu menjerit, lalu ia menunjukkan ekspresi aneh, berkata, Luoshen, jangan-jangan kau sendiri yang tertarik padanya ya? Apa yang kau pikirkan? Coba hubungi dia lagi. Di rumah Chu Feng, ketika Wang Jing pergi membuat sarapan, hanya tersisa ayah dan anak itu. Ekspresi Chu Jiwan langsung menjadi serius, berkata, orang yang membunuh serigala biru, apa itu kau? Dalam adegan pertempuran itu, meskipun orang itu mengenakan baju anti radiasi dan helm, setelah menonton berulang kali, ia curiga itu adalah putranya sendiri. Wang Jing tidak berpikir ke arah itu, ia selalu mengira Chu Feng ada di istana Yusu. Kemarin, Chu Jiwan tidak berani memberitahu istrinya tentang kecurigaannya, takut dia khawatir. Itu aku. Chu Feng mengangguk. Dia tidak menyangka ayahnya begitu tanggap. Setelah kejadian itu, dia juga menonton adegan pertempuran itu. Ia merasa bahwa orang yang dikenalnya pun tidak akan bisa mengenalinya. Baju anti radiasi itu terlihat sedikit besar, dan helm menutupi wajah. Meskipun helmnya pecah pada akhirnya, tetapi serigala biru menggunakan kemampuan yang hampir seperti kekuatan dewa, menyebabkan tempat itu dipenuhi debu dan pasir yang berhamburan, menjadi buram. Terlalu berbahaya, kata Chu Jiwan. Dia sangat khawatir, tetapi melihat Chu Feng kembali dengan selamat, dia juga terkejut. Putranya ternyata sudah sekuat ini. Tidak apa-apa, aku tidak akan pergi jika tidak yakin. Chu Feng berusaha santai, lalu tersenyum, berkata, aku membawakan kalian barang bagus. Dia mengeluarkan 2 taring serigala besar dari bawah tempat tidur dan menjelaskan, nanti kita olah, buat menjadi rangkaian manik-manik, liontin, dan barang lain untuk ayah dan ibu pakai, dijamin menyehatkan. Dia yakin, kedua taring serigala ini memiliki energi kehidupan yang kuat. Chu Jiwan sangat terkejut melihat kedua taring serigala yang begitu besar. Ia bisa membayangkan betapa menakutkannya Raja Binatang itu. Sekarang dunia luar sedang bergejolak. Pasti banyak orang berspekulasi tentang identitas pembunuh Raja Binatang. Jika aku bisa mengenalimu, mungkin ada orang lain yang juga curiga, kata Chu Jiwan. Ayah adalah ayahku, yang tahu semua detail tentangku. Wajar jika ayah bisa menebaknya, tapi mereka tidak punya ketajaman mata seperti itu. Chu Feng tersenyum lebar. Coba nyalakan alat komunikasimu, dan lihat siapa saja yang mencarimu, kata Chu Jiwan. Chu Feng mengangguk. Setelah mengisi data dan menyalakan alat komunikasinya, ia langsung pusing, panggilan tak terjawab terlalu banyak. Ia melirik sekilas, dan kepalanya langsung pusing. Lin Nuoyi, Xia Qianyu. Chu Feng benar-benar pusing. Ternyata ada begitu banyak panggilan tak terjawab. Bagaimana? Chu Jiwan melihat ke arahnya. Chu Feng mengerutkan kening, berkata, ayah benar. Banyak sekali orang yang mencariku. Jangan khawatir, tidak mungkin ada banyak orang yang bisa menebak, kata Chu Jiwan. Sebab, bahkan ia harus menonton siaran ulang beberapa kali barulah curiga kepada putranya sendiri. Chu Feng mengangguk. Setelah Chu Jiwan meninggalkan kamarnya, Chu Feng menghubungi Lin Nuoyi. Di mana kau? Tanya Lin Nuoyi. Meskipun orangnya agak dingin, suaranya selalu merdu dan magnetis. Shuntian, jawab Chu Feng sambil tersenyum, dan berkata padanya bahwa alat komunikasinya kehabisan baterai kemarin, jadi ia tidak bisa dihubungi. Tak lama, Lin Nuoyi meminta panggilan video. Chu Feng langsung menyetujuinya. Sosok Lin Nuoyi muncul di layar. Matanya yang indah tampak dalam, wajahnya putih dan bercahaya, dan kecantikannya tanpa cacat. Bisa dibilang cantik luar biasa. Sungguh menyegarkan mata, kata Chu Feng sambil tersenyum, menunjukkan apresiasi. Lin Nuoyi bergerak, berjalan ke samping jendela. Seketika, Chu Feng merasa lebih terkesima. Cahaya pagi yang masuk dari jendela tidak hanya memberi kilauan pada wajah Lin Nuoyi, tetapi juga lapisan cahaya keemasan di helai rambutnya, membuat seluruh dirinya tampak sakral. Saat ini, jangankan Chu Feng, siapapun yang melihatnya akan merasa dia sangat cantik. Hei, mataku silau lagi karenamu, kata Chu Feng. Apa ini kamarmu?
Tanya Lin Nuoyi. Ya, aku tidak punya rahasia apa-apa di sini, lihatlah sesukamu. Dijamin tidak ada wanita simpanan yang tersembunyi. Chu Feng berkata demikian, tetapi matanya berusaha keras mengintip ke sisi Lin Nuoyi. Lin Nuoyi bertanya, apa yang kau lihat? Tentu saja kamar tidurmu. Aku belum pernah masuk. Chu Feng berkata dengan sangat santai. Lin Nuoyi terdiam, namun dia tidak gentar. Sebaliknya, dia bersikap ramah dan mengarahkan alat komunikasinya ke sekeliling ruangan, membiarkan Chu Feng melihatnya dengan cermat. Kamarnya sangat besar, bersih, rapi, dan juga nyaman. Kenapa? Tanya Chu Feng curiga. Apa kau ingin berkata, auraku dingin, tapi kenapa warna kamarku cenderung hangat? Begitu kan? Lin Nuoyi berkata dan tersenyum, seolah bunga yang mekar di tengah salju, sangat cemerlang. Tentu saja Chu Feng tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengagumi keindahan ini, tetapi mulutnya justru berkata hal yang berbeda, bukan masalah warna. Tapi, kenapa kamarmu begitu rapi? Bukankah kamar tidur yang biasa disebut kamar gadis, di atas dan di bawah tempat tidur harusnya ada kaos kaki, pakaian dalam, dan lainnya? Lin Nuoyi melototinya. Pria ini sama sekali tidak berubah. Baiklah, aku tidak akan berkata lagi. Sayang sekali, aku tidak melihat apa-apa, kata Chu Feng menyesal. Coba perlihatkan tanganmu, tiba-tiba Lin Nuoyi meminta. Mendengar itu, Chu Feng meletakkan alat komunikasinya di meja tulis, mengulurkan kedua tangan agar dia bisa melihat. Jari-jarinya putih dan panjang. Chu Feng sangat percaya diri, berkata, bagus kan? Mata Lin Nuoyi terfokus, menatapnya dengan cermat. Apakah itu kau? Dia seolah berbisik pelan pada dirinya sendiri. Tentu saja, itu pasti aku, jawab Chu Feng. Nuoyi. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan dari luar kamar Lin Nuoyi. Seseorang mencarinya. Ibuku mencariku. Lin Nuoyi berkata pelan. Seperti apa wajah ibu kita? Biarkan aku melihatnya. Chu Feng bersikap usil. Tat. Di sisi lain, Lin Nuoyi mengakhiri panggilan. Chu Feng mencari berita di internet. Hanya dengan melihat-lihat sebentar, ia melihat laporan resmi dari militer yang memberitahu masyarakat bahwa manusia super yang membunuh Raja Serigala tidak tewas dalam penyergapan. Ia hidup dengan baik. Hanya saja kedua tangannya terluka parah saat pertempuran besar dengan serigala biru. Ternyata begitu ya, Chu Feng menggosok pelipisnya. Makanan sudah siap. Wang Jing memanggilnya untuk sarapan. Setelah sarapan, Chu Feng kembali ke kamarnya. Dia memutuskan untuk membaca berbagai berita, memahami gejolak dan dampak dari pertempuran ini, sebelum membalas pesan orang-orang yang mencarinya. Seperti yang dia duga, dunia luar kini bergejolak, penuh dengan perdebatan sengit. Tak terhitung orang yang berspekulasi, siapa sebenarnya yang membunuh Raja Serigala. Masalah ini memiliki dampak yang terlalu besar. Dia adalah manusia super dari dunia terpencil, seorang manusia super yang mengasingkan diri. Kalian lihat tinjunya, menurut banyak guru tinju tua, orang ini setidaknya telah berlatih tinju selama 90 tahun atau lebih. Jangan ngawur, berlatih tinju 90 tahun, berapa usianya? Apa sudah 100 tahun? Pada usia itu, berjalan pun susah, apalagi bertarung. Bersikaplah realistis. Kurasa orang itu penuh semangat, tubuhnya bugar, dia pasti anak muda. Omong kosong, memakan buah aneh bisa memperpanjang umur seseorang. Karena itulah, para guru tua yang telah berlatih tinju lebih dari 100 tahun muncul, sehingga mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Makin ngawur. Tadi bilang berlatih tinju 90 tahun, kenapa sekarang jadi 100 tahun? Chu Feng menikmati diskusi panas di internet ini. Ini baru satu topik hangat, masih banyak lagi. Berbagai laporan membanjiri media. Terlalu banyak orang yang terlibat dalam perdebatan, dan banyak sudut pandang yang sangat baru. Orang ini mempraktikkan tinju singyi. Kalian lihat, tulang punggungnya tegang seperti naga besar, dan auranya seperti harimau. Hanya tinju singyi yang mencakup hal-hal ini. Jangan bicara sembarangan jika tidak tahu seni bela diri. Itu jelas-jelas tinju baji. Omong kosong, itu adalah gabungan tingkat tinggi dan varian dari tinju bagua dan tinju taiji. Kalian semua orang awam. Ini adalah diskusi panas lainnya. Chu Feng membaca berbagai laporan, menyapu semua komentar populer. Dia secara kasar memahami dampak dari pertempuran ini. Bisa dibilang, seluruh dunia memperhatikannya. Tidak hanya di dalam negeri, di luar negeri pun berspekulasi tentang identitas pembunuh Raja Serigala, dan siapa sebenarnya dia. Akhirnya, seseorang dari militer angkat bicara, secara jelas memberitahu semua pihak bahwa yang menyerang adalah anak muda yang ahli dalam seni bela diri kuno. Ini adalah satu-satunya pernyataan yang relatif otoritatif. Setidaknya, itu jauh lebih dapat diandalkan daripada spekulasi lain. Seketika, hal ini menimbulkan gejolak besar. Seorang anak muda, kenyataan ini segera memotivasi banyak orang. Ternyata, seseorang tidak perlu berlatih tinju selama puluhan tahun untuk mencapai prestasi seperti itu. Banyak orang meramalkan bahwa seni bela diri kuno akan bangkit. Di mana aku bisa belajar seni bela diri kuno? Orang yang membunuh Raja Serigala adalah tujuanku. Mulai hari ini, aku juga akan melatih seni bela diri kuno. Setelah laporan itu keluar, banyak orang bersemangat, bersumpah untuk belajar seni bela diri kuno. Pada saat ini, terdengar kabar dari Istana Pedang Gunung Shu dan kuil Belantara Agung di Gunung Song.
Mereka terus merekrut murid, mengklaim akan mewariskan metode kuno yang misterius. Kuil Belantara Agung dan Istana Pedang Gunung Shu memang pilihan yang sangat baik. Konon, kedua tempat ini dulunya adalah tempat suci seni bela diri, layak untuk didatangi. Meskipun mereka binatang aneh, mereka tidak melukai manusia. Terutama Bangau Putih dari Istana Pedang Gunung Shu pernah membantu manusia. Ini jelas merupakan kejutan. Seni bela diri kuno akan bangkit, dan kuil Belantara Agung serta Istana Pedang Gunung Shu semakin menarik perhatian publik. Setelah Chu Feng selesai membaca semua berita, matahari sudah terbit tinggi. Tiba-tiba, muncul satu berita yang mengejutkan semua orang. Pertempuran besar Gunung Kongtong berakhir, seorang penguasa baru bangkit. Judul yang begitu mencolok dan kabar yang begitu gamblang ini mustahil tidak menarik perhatian. Faktanya, ini memang berita besar. Berhasil menembus lautan berita tentang pembunuhan Raja Serigala, dan menarik perhatian semua orang. Setelah Gunung Song dan Gunung Shu, gunung terkenal lainnya kini memiliki tuan. Tempat itu telah diduduki, dan penguasa baru telah lahir, mengalahkan semua pihak. Semua orang sangat terkejut, tidak sabar untuk membaca lebih lanjut, ingin tahu siapa sebenarnya dia, kekuatan mana yang berhasil bangkit. Sayangnya, dia bukan dari ras manusia. Banyak orang menghela napas. Bahkan kegembiraan dan semangat membunuh Raja Serigala pun sedikit mereda. Gunung Kongtong adalah salah satu gunung paling terkenal di dunia, memiliki sejarah panjang, dan selalu diselimuti kabut mitos. Menurut legenda, tempat ini memiliki kisah abadi kuno. Kaisar Kuning pernah mencari Dao di tempat ini. Selain itu, konon tempat ini juga merupakan kampung halaman Fuxi, salah satu leluhur Tiongkok kuno, dan salah satu tempat asal mula budaya manusia. Gunung Kongtong jelas memiliki tempat yang luar biasa di antara semua gunung terkenal di dunia. Namun, sekarang itu diduduki, dan lagi-lagi oleh binatang aneh. Ah, tak lama, banyak orang berseru kaget, lalu ekspresi mereka menjadi aneh. Sebab, penguasa baru ini agak tidak biasa, membuat orang merasa tidak tahu harus berkata apa. Itu adalah kura-kura gunung. Dibandingkan dengan kera tua yang dapat membaca sutra di kuil Belantara Agung, atau Bangau Putih yang memancarkan aura abadi di Istana Pedang Gunung Shu, kura-kura gunung ini tampak sedikit kekurangan latar belakang. Orang-orang tidak pernah menyangka bahwa seekor kura-kura gunung pun bisa menjadi penguasa, mengalahkan berbagai musuh yang kuat. Jangan meremehkan, kura-kura gunung ini tidak biasa. Lihatlah dengan cermat laporan terbaru ini. Tidak hanya kekuatan besar manusia seperti lembaga penelitian Ken kuno dan aliansi Tonggu yang kalah, bahkan serangan sengit dari para raja binatang pun tidak mampu melukainya. Mereka semua kembali dengan kegagalan. Benar saja, laporan ini sangat rinci, dengan gambar yang menyertai di bagian bawah. Dibandingkan dengan raja binatang lainnya, kura-kura gunung ini relatif kecil. Panjangnya hanya sekitar 1 meter, dan seluruh tubuhnya berwarna kuning tembaga. Kalian melihatnya kan? Pola di tempurungnya sangat mirip dengan 8 trigram. Memang benar, semua orang yang menonton terkejut. Itu lebih dari sekadar mirip, itu benar-benar identik. Membawa peta 8 trigram di punggungnya, kura-kura gunung ini sungguh luar biasa. Melihat hal ini, berbagai konglomerat tidak bisa lagi merahasiakannya. Masing-masing mengungkapkan beberapa kebenaran, membenarkan bahwa kekuatan penguasa Gunung Kongtong ini sangat menakutkan. Dalam beberapa hari terakhir, pertempuran sengit terjadi di sekitar gunung terkenal ini. Banyak serangan yang dipimpin oleh para raja binatang, tetapi mereka sama sekali tidak dapat mengalahkan kura-kura gunung itu. Ia kebal terhadap senjata tajam, dan sulit dilukai oleh senjata api. Kekuatan raja binatang yang dapat merobek gunung pun tidak mampu meninggalkan bekas di cangkangnya. Kekuatan pertahanannya mengerikan. Terutama setelah itu, kura-kura gunung mulai menyerang balik. Seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya kuning tembaga, dan ia memiliki kecepatan yang luar biasa, tidak lagi lambat. Ia menyerbu dan menabrak beberapa raja binatang hingga muntah darah. Adapun manusia super dari pihak manusia, mereka sama sekali tidak dapat menembus pertahanannya. Mereka tidak bisa melukainya. Akhirnya, semua pihak mundur tanpa daya. Beberapa raja binatang yang paling ganas pun tidak berdaya. Mereka terluka secara bergantian dan mengakui status penguasa kura-kura gunung itu. Dunia ini terlalu gila. Aku tidak mengerti lagi. Seorang pria tua dengan usia lanjut menghela napas panjang, bergumam pada dirinya sendiri. Kura-kura gunung ini setidaknya sudah hidup lebih dari 1000 tahun kan? Seseorang berspekulasi. Pasti. Setelah terakumulasi selama 1000 tahun, ia bangkit setelah perubahan besar di dunia. Tak lama, ada laporan terbaru tentang Gunung Kongtong, dan rekaman video yang sangat jelas diunggah ke internet. Kura-kura gunung itu berdiri tegak, seperti manusia, dengan sepasang kaki depan di belakang punggungnya. Kakinya yang panjang memungkinkan ia melakukan hal itu. Jika tidak dilihat dengan cermat, ia tampak seperti orang tua dengan tangan di belakang punggungnya, setinggi sekitar 1,5 meter, berdiri di Gunung Kongtong, mengenakan panci tembaga kuning di punggungnya, memancarkan aura wak. Mulai hari ini, sekte Kongtong didirikan. Kura-kura gunung itu berbicara dalam bahasa manusia. Suaranya sangat tua, mengumumkan berita yang mengejutkan ini.
Setelah kuil belantara agung dan istana pedang Gunung Shu, sekte Kongtong pun muncul. Kura-kura gunung itu tidak banyak bicara, tetapi kata-katanya mengandung berita luar biasa. Ia secara terbuka berkata bahwa ia menguasai metode kuno Kongtong, yang dapat diwariskan kepada mereka yang ditakdirkan. Manusia, binatang aneh, setiap makhluk hidup dapat diterima sebagai murid di Gunung Kongtong. Sungguh luar biasa, Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, alat komunikasinya berdering. Seseorang menghubunginya. Xia Qianyu, Chu Feng terkejut. Mengapa gadis ini tiba-tiba begitu bersemangat mencarinya? Apakah ia ingin kembali berhubungan dengannya? Chu Feng tidak sebegitu narsis. Terakhir kali, ia membuat gadis itu sangat marah, mencak-mencak, dan nyaris ingin melawannya mati-matian. Gadis ini memiliki mata bening dan jernih, berambut pendek, memancarkan kecantikan yang murni. Ia tak terlihat seperti orang dengan pikiran yang rumit, sehingga mustahil ia bisa menebak identitas Chu Feng yang sebenarnya. Jiang Luoshen. Pasti dia, Chu Feng menduga, kemungkinan besar ini didalangi oleh nona besar Gen Baodi itu. Ini adalah figur yang lihai dan sangat cerdik. Telepon berdering berkali-kali, barulah ia mengangkatnya. Seketika, ia mendengar suara dari seberang. Aku kesal setengah mati, si hidung belang ini berani-beraninya mengabaikanku. Aku sudah menghubunginya 4 kali. Saat sampai di kalimat ini, ia jelas menyadari sesuatu dan segera membungkam mulutnya, karena kali ini panggilannya terhubung. Hei, gadis yang makan gratis, apa yang kau ributkan? Chu Feng angkat bicara. Xia Qianyu ingin memukul orang begitu mendengar kata makan gratis. Wajahnya terasa panas terbakar. Kejadian terakhir memang sangat memalukan. Hei, Chu Feng, jangan membuli orang. Bagaimana aku membulimu? Jelaskan dengan benar, jangan sampai bibimu salah paham lagi. Ngomong-ngomong, coba kau lihat dulu apakah bibimu sedang menguping, agar nanti dia tak mengadu lagi pada ibuku. Ah, Bibi, kenapa kau benar-benar ada di depan pintu kamarku? Xia Qianyu sangat terkejut, dan buru-buru mendorong bibinya menjauh. Chu Feng, apa kau ada waktu hari ini? Bisakah kau keluar sebentar? Xia Qianyu berkata pelan, jelas takut didengar oleh bibinya. Chu Feng tak ingin keluar, dan hanya mengelak, berkata, hari ini tidak bisa, aku sedang tidak enak badan. Diajak kencan, tetapi ditolak mentah-mentah. Xia Qianyu merasa malu sekaligus kesal. Jika bukan karena Jiang Luoshen memaksanya untuk mengajak pria ini keluar, ia takkan sudi menghubunginya. Dia menggertakkan gigi, menahan diri berkali-kali, dan memutuskan untuk mencoba sekali lagi, untuk membujuknya keluar. Sebab, Xia Qianyu berpikir lagi, Jiang Luoshen seharusnya tidak begitu tergila-gila pada Chu Feng. Mungkin dia justru ingin menghajarnya. Setelah kupikir-pikir, terakhir kali aku dan Luoshen yang salah. Seharusnya kami tidak berprasangka buruk padamu. Dia berusaha keras mengendalikan diri, berkata di luar nuraninya, sampai-sampai ia sendiri hampir tak tahan lagi. Chu Feng mendengar dia berkata demikian, dan diam-diam tertawa. Ia tahu gadis ini tidak tulus, hanya ingin memancingnya keluar. Oleh karena itu, setelah mendengar permintaan maaf itu, ia langsung tertawa dan berkata, aku terima permintaan maafmu. Begitu saja ya, aku tutup dulu, aku mau istirahat. Tat! Di telinga Xia Qianyu terdengar nada sibuk. Wajahnya sontak memerah padam, ia benar-benar merasa dipermainkan. Akhirnya, dia menjerit frustrasi dan langsung menelepon Jiang Luoshen. Jiang Luoshen, demi membantumu mengajak orang itu keluar, aku hampir mati karena kesal. Sia-sia saja aku meminta maaf, tetapi dia dengan santainya menerima lalu langsung menutup telepon. Aku sungguh-sungguh malu karena dirimu. Kau bilang dia sedang tidak enak badan? Hah, itu petunjuk. Teruslah berusaha, kau harus mengajaknya keluar. Suara Jiang Luoshen terdengar aneh. Tidak mau. Kalau mau, kau ajak saja sendiri. Sampai mati pun aku takkan mau berbicara dengannya lagi. Seumur hidupku belum pernah merasa sangat malu seperti ini. Jika kau menyukainya, kau urus saja sendiri. Xia Qianyu menutup telepon, tak lagi ingin menghubungi pria itu. Rasanya terlalu memalukan. Hei, gadis nakal, omong kosong apa yang kau katakan? Jiang Luoshen bingung. Haruskah ia benar-benar turun tangan sendiri? Ia sangat ingin tahu jawabannya. Alat komunikasi Chu Feng berdering lagi. Kali ini bukan dari wanita cantik, melainkan dari pria tua Lutong dari Istana Yusu. Aku baru saja pulang, dan kau sudah menarikku untuk bekerja. Aku bahkan belum sempat beristirahat, Chu Feng berkata dengan nada enggan. Namun, ia tetap berjalan keluar dari area perumahan keluarga, langsung menuju kompleks besar di kejauhan. Di bawah tanah, terdapat Istana Yusu. Pria tua ini licik seperti kera. Selain ingin tahu dariku tentang proses membunuh serigala biru, dia pasti mengincar 2 taring serigala raja binatang yang kubawa pulang, Chu Feng bergumam pada dirinya sendiri. Dalam perjalanan, dia menghubungi Huang Niu, menanyakan berapa nilai sebenarnya dari darah, daging, tulang, dan taring raja binatang agar ia bisa siap bernegosiasi. Huang Niu memberitahu, darah raja binatang memang dapat membuat manusia berevolusi, tetapi juga ada efek samping, sama seperti memakan buah aneh.
Adapun tulang dan taring serigala, untuk saat ini, itu memang dianggap sebagai material langka bagi manusia. Chu Feng mengerutkan kening. Ia sudah memiliki perhitungan di dalam hati. Ia memutuskan untuk menukar semua yang seharusnya ia dapatkan dengan tanah ajaib. Ia pasti bisa mengumpulkan cukup banyak bukan? Agar benih putih salju di dalam kotak batu dapat berakar dan bertunas lagi. Inilah inti dari segalanya. Chu Feng mendambakan terobosan besar. Di Istana Yusu, kali ini kau melakukannya dengan sangat baik. Istana Yusu tidak akan pelit. Selain ramuan sari darah raja yang sudah dimurnikan, kau juga dapat memilih kitab rahasia seni bela diri kuno. Selain itu, atasan memutuskan untuk membina dan memprioritaskanmu. Lutong tersenyum lebar. Ia menunjukkan niat baik dan kemurahan hati sejak awal. Berikan sesuatu yang praktis, kata Chu Feng. Lutong melotot, berkata, apa kau pikir ini masih belum praktis? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengekstrak sari darah raja? Chu Feng bertanya santai. Ia sudah memutuskan, ramuan itu akan ia tukar di pasar gelap dengan tanah ajaib. Setidaknya butuh waktu beberapa bulan, kata Lutong sambil mengerutkan kening. Meskipun sudah tahu seluk-beluknya, pemurnian dan penghilangan zat berbahaya, serta pencampuran dengan mineral langka lainnya untuk memperkuat khasiat obat, semuanya butuh waktu. Terlalu lambat, Chu Feng menggeleng. Sebenarnya, aku menyarankanmu mengurangi konsumsi darah raja binatang dan buah aneh. Kau harus lebih fokus pada yang lain, misalnya serbuk sari. Tiba-tiba Lutong berkata. Hal ini membuat hati Chu Feng tergerak. Apakah Lutong juga tahu rahasia tersembunyi ini? Jarang-jarang pria tua ini menunjukkan hati nurani yang baik, berani memperingatkannya. Mengapa? Chu Feng berpura-pura tidak tahu. 3 manusia super terkuat dari Istana Yusu, Istana Bajing, dan Istana Bio pernah membahas hal ini bersama. Serbuk sari adalah yang paling efektif dalam mendorong evolusi tubuh manusia. Yang lain memiliki beberapa efek samping. Tentu saja, bagi orang biasa, mereka mungkin takkan pernah merasakan efek samping itu seumur hidup. Hanya segelintir orang yang mencapai tingkat tinggi yang mengerikan yang mungkin merasakannya. Aku melihat potensimu luar biasa, jadi aku tak tahan untuk berkata lebih. Kuharap kau kelak bisa menempuh jalan besar yang mantap. Terima kasih. Chu Feng dengan sungguh-sungguh menyampaikan rasa terima kasihnya. 2 taring serigala itu tak ada gunanya jika kau pegang. Bagaimana kalau kau serahkan saja kepada laboratorium untuk diproses? Chu Feng meliriknya, berkata, Pak Tua, kau benar-benar realistis. Kau sengaja bermurah hati, lalu memberitahuku rahasia yang konon tersembunyi, sebenarnya hanya demi 2 taring serigala ini kan? Aduh, kau tidak tahu betapa sulitnya keadaan kita sekarang. Segala macam barang langka, semuanya kekurangan, keluh Lutong. Begini saja, taring serigala bisa kuberikan, tetapi sebagai gantinya, aku ingin sejumlah tanah ajaib. Chu Feng mengajukan permintaannya. Lutong terkejut, berkata, apa gunanya benda itu bagimu? Untuk menanam bunga dan rumput. Ujar Chu Feng. Jangan bicara omong kosong, teriak Lutong. Chu Feng berkata, bukankah kau bilang serbuk sari adalah yang paling langka dan berharga? Aku ingin menanam beberapa rumput ajaib sendiri di halaman rumahku. Lutong berkata dengan nada mendalam, selain yang tumbuh liar, tidak pernah ada yang berhasil membudidayakannya sendiri. Dia mengakui bahwa semua laboratorium besar telah mencoba, tetapi semuanya gagal. Chu Feng bersikeras, berkata, aku tidak percaya tahayul. Aku akan mengumpulkan lebih banyak tanah ajaib, menanam berbagai bibit tanaman di dalamnya. Siapa tahu ada satu yang bisa bermutasi. Lutong menunjukkan ekspresi sulit, berkata, tanah ajaib sangat langka dan sangat mahal. Meskipun semua laboratorium telah gagal, mereka masih gigih. Tidak banyak tanah ajaib yang bisa dijual di pasaran. Pak Tua, kau jelas ingin menekan harga. Jika bicara tentang kelangkaan, apa ada yang lebih langka dari 2 taring raja binatang yang kumiliki? Kata Chu Feng. Jelas, keduanya sedang tawar-menawar sengit. Berapa banyak tanah ajaib yang kau inginkan? Tanya Lutong. 100 kilogram, Chu Feng memperkirakan. Meskipun benih putih itu sangat membutuhkan tanah ajaib, 100 kilogram pasti sudah lebih dari cukup. Tangan Lutong bergetar setelah mendengarnya. Cangkir tehnya hampir jatuh. Dia berseru, berkata, nak, kau tidak sedang demam kan? 1 porsi tanah ajaib yang bisa membuat 1 tanaman bermutasi, apa kau tahu berapa ukurannya? Itu hanya sebesar kuku jari. Ia menghitung dengan jari-jarinya, berkata pada Chu Feng, 100 kilogram tanah ajaib. Jika dihitung kasar, setidaknya itu puluhan ribu porsi tanah ajaib. Di mana aku harus mencarinya? Paling-paling aku bisa membantumu mencari beberapa ratus porsi tanah ajaib. Itu hanya sekitar 1 kilogram lebih. Terlalu sedikit. Chu Feng menggeleng. Itu sudah banyak. Lutong kembali berargumen. Chu Feng berkata, aku juga akan membuat perhitungan untukmu. Apa kau tahu berapa berat 2 taring serigala itu? Jika digabungkan, beratnya 100 kilogram. Apa kau memintaku menukar 2 taring raja binatang aneh dengan 1 kilogram tanah? Kau tidak bisa berkata begitu nak. Itu tanah ajaib, bukan tanah biasa. Lutong membantah. Kalau begitu, tidak jadi tukar. Chu Feng berdiri.
Tunggu sebentar. Lutong buru-buru menahannya, sambil menggertakkan gigi, berkata, selain Istana Yusu, aku akan pergi ke Istana Bajing dan Istana Biou, serta menghubungi beberapa laboratorium. Jika digabungkan, aku mungkin bisa membantumu mendapatkan 4 kilogram tanah ajaib. Chu Feng menatapnya. Ia menduga ini mungkin batas kemampuan Lutong. Pada saat yang sama, ia berpikir dalam hati. Terakhir kali benih itu bertunas membutuhkan sepotong tanah ajaib sebesar hampir setengah kepalan tangan. 4 kilogram kali ini sudah sangat banyak. Seharusnya cukup untuk mendukung pertumbuhannya, bukan? Oke, sepakat. Dalam pandangan Chu Feng, betapapun berharganya taring serigala, itu tidak sebanding dengan benih itu. Selama benih itu bisa bertunas lagi, semuanya sepadan. Pada saat yang sama, dia segera menambahkan, tapi, kau harus membantuku membuat beberapa gelang manik-manik dan liontin dari taring serigala itu. Aku sudah janji akan memberikannya kepada orang tuaku. Dasar boros. Lutong ingin memukulnya. Ia telah menerima laporan, tahu bahwa dua taring itu luar biasa dan memiliki kekuatan regenerasi. Sangat berharga untuk diteliti laboratorium. Lutong berbalik pergi, tetapi tak lama kemudian dia kembali, memberitahu Chu Feng bahwa tanah ajaibnya sudah terkumpul. Chu Feng mengambilnya dan melihatnya. Memang benar-benar ada 4 kilogram. Ia langsung merasa telah tertipu. Ia diakali oleh pria tua ini. Ini bukan batasnya, ia pasti masih bisa menemukan lebih banyak. Ini mungkin hanya koleksi Istana Yusu. Pak Tua, kau masih bisa mencari lebih banyak kan? Tidak ada lagi, sudah dikosongkan. Lutong menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Chu Feng menemukan bahwa ada beberapa bongkahan tanah ajaib di dalam kantong yang sangat istimewa, ukurannya sebesar hampir setengah kepalan tangan orang dewasa. Bongkahan-bongkahan ini saja sudah hampir mencapai 4 kilogram. Ia terkejut. Bongkahan-bongkahan besar itu pasti adalah tempat pohon-pohon aneh pernah berakar. Ia bisa membayangkan betapa dalam latar belakang Istana Yusu. Lutong menggelengkan kepalanya, berkata, jangan. Lutong mengungkapkan, berkata, sosok dari Istana Biou itu sungguh gagah berani. Ia hampir membunuh seekor raja binatang, secara efektif menakuti makhluk aneh itu. Dia telah mengambil inisiatif penuh di sana. Ekspresi Chu Feng aneh dan pada saat yang sama, ia terkejut. Sosok dari Istana Biou itu memang ganas. Ia kini hampir merebut sebuah gunung terkenal. Jika berhasil, itu pasti akan membangkitkan moral umat manusia. Lutong berkata, jadi, kau membunuh raja binatang. Meskipun terungkap, kau tidak perlu khawatir. Moral kita akan segera meningkat pesat. Kita memiliki kekuatan yang menakutkan. Binatang aneh itu tak berani terlalu sombong. Chu Feng membawa tanah ajaib pulang. Hatinya sangat gembira. Ia menanam kotak batu dan benih putih salju itu di dalam 4 kilogram tanah ajaib, menunggu benih itu berakar dan bertunas lagi. Keesokan harinya, serangkaian peristiwa besar terjadi. Semuanya adalah berita yang menggemparkan. Gunung Hua telah direbut oleh binatang aneh, dan kini memiliki penguasa. Itu adalah burung besar berwarna kuning keemasan di sekujur tubuhnya. Beberapa orang berkata ia berevolusi dari elang emas, dan yang lain berkata ia adalah burung peng. Hari itu, ia berbicara dalam bahasa manusia, menyebut dirinya Raja Peng bersayap emas, dan mendirikan sekte di Gunung Hua. Kejadian ini mengguncang dunia. Banyak orang melihat wujudnya. Seluruh tubuhnya kuning keemasan, bertubuh besar, seperti burung peng dalam mitologi. Konon, kekuatan bertarung Raja Peng bersayap emas sangat dahsyat. Ia tampak tak terkalahkan, menghancurkan semua pesaing. Sekte yang didirikannya dinamakan Sekte Huashan. Sejak hari itu, Sekte Huashan pun muncul. Aku menguasai metode kuno. Aku akan mengajar tanpa memandang latar belakang. Semua ras yang berjodoh boleh datang untuk mendengarkan kebenaran Dao yang sesungguhnya. Raja Peng bersayap emas berbicara dalam bahasa manusia, membuat dunia terkejut. Orang-orang menyadari bahwa baik kera tua dari kuil Belantara Agung, bangau putih dari Istana Pedang Gunung Shu, maupun kura-kura gunung dari Sekte Kongtong, semuanya melakukan hal yang sama, mengajar tanpa memandang latar belakang. Tak lama, kabar datang dari Gunung Changshan di tepi Danau Erhai, Dali. Seekor binatang aneh misterius bangkit, mengalahkan semua raja binatang, menduduki Gunung Changshan, dan menjadi penguasa di sana. Hari itu, ia berbicara dalam bahasa manusia, mengumumkan pendirian Sekte Changshan. Ini sungguh berita yang menggemparkan. 5 gunung terkenal telah diduduki oleh makhluk berbeda jenis secara berurutan, dan semuanya mendirikan sekte. Kuil Belantara Agung, Istana Pedang Gunung Shu, Sekte Kongtong, Sekte Huashan, Sekte Changshan, semuanya didirikan oleh binatang aneh. Di dalam Istana Yusu, Lutong terdiam. Baru kemarin dia berkata kepada Chu Feng bahwa moral manusia akan segera meningkat, tetapi hal seperti ini terjadi pada hari berikutnya. Pada hari yang sama, kabar datang dari Kunlun. Setelah perebutan kekuasaan selama berhari-hari, Raja Binatang di sana akhirnya mencapai kesepakatan, menguasai Kunlun bersama-sama, dan masing-masing menduduki beberapa puncak. Dengan demikian, Kunlun pun hampir dapat dikatakan memiliki tuan, meskipun situasinya di sana lebih rumit. Semua orang terkejut. Apakah pola kekuatan awal sudah ditetapkan setelah perubahan besar di dunia? Hingga menjelang senja,
sebuah kabar baik akhirnya datang, melegakan emosi suram yang dirasakan orang-orang. Berita besar, Gunung Wudang telah direbut pihak manusia. Itu adalah manusia super dari garis keturunan tinju Taiji yang menaklukkan Gunung Wudang. Ketika kabar itu sampai, negara pun gempar. Orang-orang langsung bersemangat. Konon, ini adalah seorang guru agung, seorang sesepuh dalam warisan tinju Taiji, yang berusia 100 tahun. Seni tinjunya sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Saat beristirahat di gunung, guru agung ini mendapat kesempatan memakan buah aneh, sehingga umurnya bertambah dan berevolusi dengan cepat. Akibatnya, ia terlihat seperti berusia 40-an. Dia tidak hanya menjadi kuat, tetapi juga tidak lagi tua. Guru Agung Taiji menaklukkan Gunung Wudang, berhasil meningkatkan moral. Jelas, dia bukan sosok dari Istana Biao. Ini adalah kejutan, di luar dugaan banyak orang. Di masa lalu, dia sudah menjadi guru agung seni tinju sejati. Setelah berevolusi, kekuatannya menjadi tak terbayangkan. Orang-orang menyadari, kini ada total 7 gunung terkenal yang diduduki, samar-samar menyerupai 7 sekte besar. Kuil Belantara Agung, Istana Pedang Gunung Shu, Sekte Huashan, Sekte Kongtong, Sekte Changshan, Gunung Kunlun, Gunung Wudang. Hanya satu tempat yang milik manusia, seseorang menghela napas. 7 gunung besar telah diduduki, membentuk tatanan kekuatan yang mengerikan. Seluruh negeri dan dunia dibuat gempar. Hal ini sungguh mengguncang bagi umat manusia. Berapa lama waktu yang telah berlalu sejak perubahan besar di dunia ini dimulai? Segalanya telah berubah total dibandingkan dengan kehidupan masyarakat manusia sebelumnya. Pergantian zaman. Ketika suatu hari nanti orang-orang menoleh ke belakang, posisi istimewa apakah yang akan dimiliki oleh masa ini dalam sejarah? Dalam satu hari, berbagai berita yang menggemparkan menyebar luas. Baik di dunia nyata maupun di internet, semuanya telah mendidih. Ada raja peng bersayap emas yang seluruh tubuhnya kuning keemasan muncul di dunia dan mendirikan sekte di Gunung Hua. Kedengarannya seperti mitos. Apa aku kembali ke zaman prasejarah? Keratua dari kuil Belantara Agung, Bangau Putih dari Istana Pedang Gunung Shu, kura-kura gunung dari Sekte Kongtong, dan Raja Peng bersayap emas dari Gunung Hua semuanya merekrut murid, mengajar tanpa memandang latar belakang. Hal ini benar-benar mencengangkan. Berita-berita ini meledak di seluruh negeri. Sulit dibayangkan oleh orang-orang bahwa binatang aneh dapat menjadi ahli yang tak tertandingi. Mereka merasa itu terlalu absurd, tetapi itulah kenyataan yang harus dihadapi. Ketika suatu hari nanti, burung dan binatang memiliki kecerdasan yang setara dengan manusia, kita sendiri harus memilih, beradaptasi, atau mencari perubahan. Seorang ahli biologi tua menghela napas. Semua orang, di setiap bidang, merasakan goncangan yang kuat. Selama 2 hari berikutnya, tidak ada tempat yang tenang. Dampak dari peristiwa kali ini benar-benar terlalu besar, meskipun orang-orang telah menerima kenyataan perubahan besar di dunia. Semua makhluk setara. Semoga semua ras dapat hidup berdampingan dengan damai. Di kuil Belantara Agung, keratua itu berdiri di depan kuil kuno berusia 1000 tahun, menyatukan kedua tangannya, seperti seorang biksu suci yang telah mencapai Dao. Serangkaian foto dan video ini disebarkan. Sudah ada manusia yang menjadi muridnya. Setelah itu, Bangau Putih dari Istana Pedang Gunung Shu, Raja Peng bersayap emas dari Gunung Hua, kura-kura gunung dari Sekte Kongtong, dan yang lainnya juga menyatakan maksud serupa. Terlepas dari apakah mereka tulus atau memiliki tujuan lain, setidaknya wilayah yang mereka kuasai menjadi relatif tenang, membuat orang-orang merindukannya. Raja binatang di wilayah lain masih bersaing. Jarang ada beberapa tempat yang seperti Tanah Suci. Tentu saja, tempat-tempat ini sangat menarik. Selain itu, tempat-tempat ini menerima murid. Jika pergi ke sana, seseorang dapat mempelajari metode kuno yang misterius dan secara bertahap menjadi kuat. Bagaimana mungkin hal ini tidak menggoda? Manusia super misterius yang membunuh Raja Serigala telah memicu kebangkitan besar seni bela diri kuno, dan kini kemunculan 7 sekte besar memberikan pilihan yang lebih langsung bagi orang-orang. Mereka bisa bergabung dengan sekte. Dalam 2 hari ini, beberapa orang bergiliran mencari Cufeng. Ada teman masa kecil, sahabat karib SMA, dan juga teman-teman dari masa kuliah. Bahkan orang-orang ini pun tak bisa tenang. Cufeng tertegun, bahkan orang-orang di sekitarnya tertarik dan ingin melakukan perjalanan jauh. Hal ini benar-benar mengejutkannya, meskipun yang mencarinya sebagian besar adalah orang-orang yang sangat aktif. Hal ini cukup menunjukkan betapa besar dampak dari peristiwa ini. Di dunia maya, perdebatan sudah berlangsung sengit. Aku ingin pergi ke kuil Belantara Agung. Di sana ada kuil kuno berusia ribuan tahun, kitab-kitab metode kuno, dan bahkan pohon bodi emas yang tiada tandingannya, yang dapat membuat orang berevolusi. Selain itu, di zaman kuno, tempat itu adalah tanah suci seni bela diri nomor 1 di dunia. Seseorang mengunggah postingan, menunjukkan kegembiraannya. Di Gunung Song, awalnya terdapat kuil kuno, yaitu tanah rahasia Buddha. Sekarang, ada seekor keratua yang dapat melantunkan kitab suci kuno dan merupakan yang pertama mendirikan sekte. Hal ini memang membuat banyak orang merindukannya. Aku ingin pergi ke Istana Pedang Gunung Shu dan mempelajari seni pendekar pedang abadi. Melepaskan satu pedang, memenggal kepala musuh dari jarak ratusan kilometer.
siapa yang berani menantang, berjalan di atas pedang, melintasi langit dan bumi. Betapa bebasnya itu. Topik postingan ini menarik perhatian yang lebih menakjubkan. Pendekar pedang abadi adalah impian banyak orang. Godaannya terlalu besar bagi orang biasa. Sekte Kongtong juga tidak buruk. Seekor kura-kura gunung memanggul 8 trigram. Ia sendiri berkata bahwa ia menguasai metode kuno Kongtong. Bahkan Kaisar Kuning pun pernah meminta ajaran di sana pada zaman kuno. Itu pasti luar biasa. Seseorang mengunggah postingan serupa. Namun, popularitas diskusinya tidak setinggi itu. Sekte Kongtong, yang dipimpin oleh kura-kura gunung, relatif kurang menarik dibandingkan dengan kuil Belantara Agung dan Istana Pedang Gunung Shu. Gunung Hua adalah tanah suci seni bela diri yang ideal. Pernahkah kalian dengar bahwa kekuatan Raja Peng bersayap emas sangat dahsyat, menyapu bersih Raja binatang lain, dan menaklukkan Gunung Hua dengan kekuatan tak terkalahkan? Kalian semua melupakan Gunung Wudang. Itu adalah satu-satunya gunung terkenal yang diduduki pihak manusia. Kita harus bergabung ke sana. Seseorang berkata dengan nada sedih, menyerukan agar orang-orang harus pergi ke Gunung Wudang, dan bergabung dengan warisan Taiji. Itulah tempat yang cocok untuk manusia. Benar, kita mutlak harus pergi ke Gunung Wudang. Semua orang merespons dan mendukungnya dengan membuat postingan. Faktanya, di dunia nyata, siapapun yang tinggal dekat dengan gunung-gunung terkenal itu sudah mulai bertindak. Terjadi gelombang besar orang-orang yang ingin berguru. Namun, lebih banyak orang yang hanya bisa iri dan tak berdaya, karena jaraknya terlalu jauh. Mereka tidak bisa mencapainya. Hanya penduduk lokal yang dapat mendekati gunung-gunung terkenal itu. Di dalam istana Yusu, Lutong sangat gembira. Ia bergumam, berkata, akhirnya direbut. Berhasil memaksa pergi Raja Binatang itu. Bagus sekali, 2 hari lalu, ia sudah memberitahu Chu Feng bahwa pemilik istana Bio akan segera menaklukkan sebuah gunung terkenal, yang pasti akan meningkatkan moral umat manusia. Hari itu akhirnya tiba. Pada siang hari di hari ini, dunia kembali terkejut oleh berita yang menggemparkan. Manusia super terkuat, pemilik istana Bio, dengan kuat menaiki Gunung Wangu, mengalahkan semua Raja Binatang, dan hampir membunuh 2 Raja Binatang di sana. Ia berhasil menduduki gunung terkenal ini. Hal ini memicu kegemparan besar. Sebab, dalam beberapa hari terakhir, banyak orang sudah samar-samar mendengar bahwa Istana Bajing, Istana Yusu, dan Istana Bio adalah 3 organisasi manusia super yang didirikan oleh negara. Mereka berhubungan dengan 3 tokoh besar dalam mitologi. Hari ini, pemilik Istana Bio mengambil tindakan tegas, menyerang dengan berani, dan menaklukkan Gunung Wangu. Bagaimana mungkin hal ini tidak menimbulkan kegemparan? Bahkan orang-orang di luar negeri pun terkejut. Gunung Wangu memiliki status yang sangat istimewa. Menurut catatan kuno, gunung ini menduduki peringkat pertama di antara 10 gua surgawi Taoisme. Ini adalah serangan yang selektif. Orang-orang menyadari bahwa pemilik Istana Bio memilih untuk menyerang Gunung Wangu karena ia pasti menghargai latar belakang mitologi yang istimewa. Gua surgawi nomor 1 di dunia, akhirnya direbut. Ini benar-benar kabar baik yang luar biasa. Manusia super dari pihak manusia akhirnya bertindak. Pemilik Istana Yusu sedang menyerang tanah Fengshan. Konon, ia sudah unggul dan cepat atau lambat akan menaklukkannya. Berita menakjubkan seperti ini tentu saja sangat memotivasi orang, dan menggertak semua binatang aneh di dunia. Terutama ketika orang-orang membayangkan bahwa masih ada Istana Bajing, yang kemungkinan besar juga akan menaklukkan sebuah gunung terkenal. Orang-orang menjadi semakin gembira dan bersemangat. Jika dihitung-hitung, jika semuanya berjalan lancar, manusia akan segera menguasai 3 atau 4 gunung terkenal. Ini sungguh seperti menelan ratusan kilometer daratan dengan satu napas. Pada hari itu, semua binatang aneh di berbagai tempat menjadi lebih tenang. Bahkan di tempat-tempat di mana Raja Binatang masih bersaing, hanya sedikit binatang aneh yang berani mengganggu tempat tinggal manusia. Sebelumnya, banyak orang merasa cemas dan khawatir. Mereka selalu takut bahwa dunia ini akan didominasi oleh binatang aneh yang bangkit. Siapa sangka, hanya dalam 2 hari, situasi berubah drastis, dan manusia tampaknya tiba-tiba menjadi kuat. Hal serupa juga terjadi di luar negeri. Contohnya, di wilayah India, seorang guru agung yoga kuno berevolusi, dan dengan kekuatan tak terkalahkan, ia berhasil menaklukkan seekor Raja Binatang. Ia duduk di satu wilayah, mengguncang seluruh daerah itu. Dalam 2 hari ini, Chu Feng mendengar terlalu banyak berita. Meskipun hatinya bergejolak, hidupnya cukup damai. Ia bertemu dengan teman-teman masa kecilnya, sahabat karib SMA, dan yang lainnya. Mereka makan dan mengobrol bersama, cukup santai. Du Huaijin, Ye Qingrou, Ouyang Qing, dan Chan Luoyan kembali. Saat mereka berkumpul, mereka memberitahu Chu Feng 2 berita mengejutkan. Bos, lorong rahasia itu benar-benar ada. Itu sungguh melawan takdir. Manusia super bermata tajam, Du Huaijin, berkata, setelah melewati lembah berkabut di Eropa, seseorang dapat langsung mencapai wilayah Sichuan. Pintu keluarnya sangat dekat dengan dataran tinggi Yunnan Guizhou. Chu Feng tertegun mendengarnya. Memiliki lorong rahasia seperti itu yang menghubungkan timur dan barat memang bagus jika dimanfaatkan dengan baik.
Tetapi jika tidak, hal buruk bisa terjadi. Misalnya, jika naga hitam yang mengamuk di barat berlari melalui lorong rahasia itu, situasinya pasti akan menjadi buruk. Baru-baru ini, Raja Binatang itu tidak punya waktu untuk membantai kota-kota di barat. Mereka semua menggila dan mengepung satu tempat, berkata Ye Qingrouo, memberitahu berita besar lainnya. Di mana? Chu Feng bingung. Berita di barat belakangan ini selalu melaporkan betapa kejamnya naga hitam, Raja Anjing berkepala dua, dan yang lainnya. Mereka terus membunuh, dan sulit untuk ditaklukkan. Mungkinkah ada kebenaran yang disembunyikan dan tidak dilaporkan? Semua Raja Binatang berkumpul di Vatikan, mengepung tempat itu. Mereka memberitahu. Chu Feng terkejut. Tempat itu memang memiliki latar belakang yang besar. Apa sebenarnya yang ada di sana? Ada taman obat suci. Area itu tidak besar, tetapi aroma obat memenuhi langit, dan cahaya suci menyinari. Itu sangat menakutkan. Bahkan Chan Luoyan, yang jarang bicara, berseru. Ini adalah kabar yang mereka dapatkan saat menginterogasi manusia super Eropa Barat di dataran tinggi Yunnan Guizhou. Sefenomenal itu. Hati Chu Feng bergetar. Ye Qingrouo mengangguk, berkata, itu bahkan lebih menakjubkan dari yang kau bayangkan. Meskipun Vatikan tidak besar, itu sangat menakutkan. Semua Raja Binatang tidak bisa menerobos. Mereka semua frustrasi. Mengapa? Chu Feng bertanya dengan heran. Di taman obat suci itu, ada makhluk hidup yang tumbuh dari tanah, memancarkan cahaya suci. Tak terbayangkan, berkata Chan Luoyan. Ketika mereka pertama kali mendapatkan kabar ini, mereka merasa itu tidak masuk akal. Tetapi manusia super Eropa Barat itu bersumpah, mereka sama sekali tidak berbohong. Semuanya nyata, sangat mengejutkan. Benarkah biji bisa menumbuhkan makhluk hidup? Chu Feng sangat tersentuh. Tepat pada malam itu, Chu Feng yakin bahwa apa yang mereka berkatakan itu benar, karena Huang Niu menghubunginya dari Gunung Kunlun dan membenarkan masalah ini. Chu Feng, apa kau mau ikut melakukan bisnis besar? Huang Niu mengajaknya. Pergi kemana? Tanya Chu Feng. Raja Iblis Banteng mendekat ke layar, menyeringai dengan gigi putih besarnya, berkata, aku punya saudara angkat. Baru-baru ini dia lari ke Eropa, dan sedang mengepung Vatikan bersama sekelompok kawan seperjuangan. Nak, meskipun kau masih lemah, jika kau mau ikut, datanglah. Ayo kita lakukan bisnis besar. Chu Feng tertegun. Raja Iblis Banteng ini memang bukan makhluk biasa. Siapa saja yang ia kenal, terlalu ganas. Salah satu saudara angkatnya ternyata terlibat dalam urusan Vatikan. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa mereka benar-benar kekurangan tenaga. Jika tidak, mengapa mereka memanggilnya? Padahal, ia masih belum bisa dibandingkan dengan Raja Binatang saat ini. Aku beritahu, tempat itu terlalu menakjubkan. Taman obat suci, serbuk sari suci memenuhi langit. Aromanya menyelimuti seluruh Vatikan, sayangnya terhalang oleh mantra pelindung. Jika kau benar-benar bisa masuk, kau akan langsung bisa menembus batasmu dan setara dengan semua Raja Binatang. Tahu tidak, Raja Gajah Putih dari India, Raja Serigala Perak dari Mongolia, dan sekelompok manusia super tua dari Gunung Kunlun, semuanya lari ke sana. Jika kau terlambat, kau tidak akan mendapatkan apa-apa. Bos hitam, kurasa lupakan saja. Tunggu sampai aku bisa menembus ranah belenggu, baru aku pergi, kurasa tidak terlambat. Chu Feng menahan godaan itu. Begitu banyak monster tua yang pergi ke sana. Jika ia ikut, ia mungkin hanya akan menjadi umpan meriam. Jelas, Vatikan sulit ditembus. Jika tidak, apakah Raja Binatang itu akan memanggil teman-teman mereka? Mereka pasti sudah menyerbu sendirian. Ia tidak yakin dengan tempat itu. Selain itu, Chu Feng bahkan menasihati mereka, berkata, Huang Niu, bos hitam, pertempuran besar di tanah Fengshan sudah dekat. Apa kalian tertarik datang untuk membantu? Itu lebih baik daripada mengambil resiko di Vatikan. Raja Iblis Banteng menarik napas dingin, berkata, tanah Fengshan adalah tempat penggilingan daging. Itu lebih cocok untuk manusia, tidak cocok untuk kami, dan tidak akan lebih aman daripada Vatikan. Aku tidak ikut. Akhirnya, Huang Niu memberitahu Chu Feng, mereka akan bertindak sendiri-sendiri. Mereka ke barat, dan ia di timur. Lalu, jika mereka semua bisa mencapai tingkat Raja Binatang, mereka akan pergi berlayar, pergi ke laut. Benar, ada beberapa hal bagus di laut yang akan segera muncul. Saat waktunya tiba, kita akan pergi ke sana dan mencoba keberuntungan. Setelah sambungan video terputus, Chu Feng lama terdiam. Dalam beberapa hari ini, terlalu banyak hal terjadi. Semuanya sangat mengejutkan. Ini benar-benar saman ledakan informasi. Setiap peristiwa adalah hal yang sensasional. Chu Feng, film kita akan segera tayang. Judul sementaranya Raja Dewa Banteng Agung. Meskipun ada beberapa pesaing, mereka tidak perlu dikhawatirkan. Zhao Yitian memberitahu Chu Feng bahwa film dokumenter itu akan tayang, yang bertujuan untuk memotivasi semangat juang masyarakat. Chu Feng terkejut. Bagaimana film itu bisa lolos sensor? Ia merasa sangat cemas, karena ia paling takut film ini keluar. Tak lama kemudian, ada yang mencarinya lagi. Itu adalah nomor tak dikenal. Ia mengangkatnya dengan lesu, berkata, siapa? Dari ujung alat komunikasi, terdengar suara yang sangat merdu, tertawa dan menyapanya. Ternyata itu adalah Jiang Luoshen, yang mengajaknya makan malam.